إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh pada ayat yang ke-23. Allah menceritakan tentang perkataannya kaum Nabi Nuh. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa qalu, yakni pembesar kaum Nabi Nuh berkata kepada sebagian mereka, la tazarunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini wasiat pembesar kaum Nabi Nuh kepada sebagian mereka agar jangan sampai meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian diulangi lagi oleh mereka, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa nasra. Dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan penyembahan kepada Wad, Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, yaitu penyembahan kepada berhala-berhala yang telah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, dan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadhihi asma'u rijalun minas salihin min qaumin Nuh. Wadda wa suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra adalah nama-nama orang-orang saleh yang hidup pada zamannya Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, kata Abdullah bin Abbas, ketika mereka wafat, maka kaumnya ini bersedih. Kemudian kaumnya ini berkumpul di kuburan mereka. Kemudian syaitan mewahyukan kepada mereka agar membuat patung-patung dan namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang saleh tersebut.
agar tujuannya untuk mengenang kebaikan mereka, mengenang ibadah mereka. Maka dilakukanlah oleh kaumnya Nabi Nuh. Tapi ketika itu belum terjadi penyembahan kepada berhala. Ketika orang-orang yang membangun patung-patung ini wafat semuanya, dan ilmu agama ditinggalkan, tauhid dihilangkan, ditinggalkan, maka syaitan mewahyukan lagi pada generasi berikutnya yang tidak mengetahui untuk apa patung tersebut dibuat. Maka syaitan mewahyukan kepada mereka, inilah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kalian. Maka terjadilah penyembahan pertama kali, kesyirikan pertama kali di muka bumi dari kalangan Bani Adam pada zamannya Nabi Nuh, disebabkan karena al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid din." Berhati-hatilah, awaslah dari al-ghulu, dari berlebih-lebihan di dalam agama ini. Fa inna ma halaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena berlebih-lebihan di dalam agama mereka. Di antara bentuk berlebih-lebihan adalah kepada orang-orang saleh, kepada para nabi dan rasul. Maka terjadi kesyirikan pertama kali karena mengagungkan, mengkultuskan orang-orang saleh yang ada dari kaum tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratan nasara Isa bin Maryam." Janganlah engkau menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah oleh kalian hambanya dan rasulnya. Hambanya dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah. Tidak ada yang lebih dekat dengan Allah kecuali nabi kita. Tetapi nabi diberikan predikat oleh Allah hanya sebagai hambanya. Seperti kita manusia, hambanya, yang dia makan, dia minum, dia istirahat. La yu'bad, yang tidak boleh disembah. Yang membedakan kita dengan Nabi adalah Allah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, yang diangkatlah menjadi seorang Rasul. La yukzab, yang Rasul tersebut tidak boleh didustakan. Makanya kedudukan Nabi di sisi Allah hanya dua. Yang pertama, hambanya yang tidak boleh disembah, tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh seseorang meminta kepada Nabi. Dan Rasulnya yang tidak boleh didustakan, wajib ditaati, wajib diamalkan, dihidupkan sunnahnya, perintah-perintahnya. Ini dua kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quranul Karim. Maka kondisi kita pada zaman sekarang telah terjadi pengkultusan kepada orang-orang saleh yang sangat berlebihan. Banyak dari kita kaum muslimin ketika mendatangi kuburan orang-orang yang saleh, dia lebih khusyuk, dia lebih rendah diri di sisi kuburan daripada di masjid. Dia merasa nikmat beribadah di sisi kuburan.
meskipun dia tidak menyembah penghuni kubur tersebut. Dan ini akan mengantarkan dia kepada kesyirikan. Pada akhirnya dia akan meminta-minta kepada penghuni kubur, beristighatsah kepada penghuni kubur, bernazar kepada penghuni kubur, menyembelih di sisi penghuni kubur. Dan inilah kesyirikan yang telah terjadi pada zaman kita. Berapa banyak dari kaum muslimin yang mengagungkan, mengkultuskan orang-orang saleh, ketika wafatnya kemudian dia bernazar membangun kuburannya, bernazar untuk menyembelih di sisinya, dan dia mendatanginya rutin, hampir setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Apa yang menyebabkan demikian? Karena kaum muslimin jauhnya dari ilmu agama, jauhnya dari tauhidullah, jauhnya dari keimanan kepada Allah. Di dalam Islam, seluruh ibadah yang kita kerjakan, baik doa kita, nazar kita, sembelihan kita, salat kita, seluruhnya hendaklah diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk memurnikan seluruh agama ini hanya untuk Allah. Seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, dari doanya, dari salatnya, dari puasanya, dari nazarnya, dari sembelihannya, hendaknya seluruhnya hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Maka kesyirikan yang pertama kali terjadi di kalangan manusia karena berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh. Hendaklah kita kaum muslimin memperhatikan dalam masalah ini. Dalam menyikapi orang-orang saleh, hendaklah kita menyikapinya mengikuti syariat Islam. Kita mencintai orang-orang saleh, menyayangi mereka, memuji mereka, berwala kepada mereka. Tetapi tidak boleh kita mengangkat derajatnya melebihi batasannya, yaitu sebagai seorang hamba, tidak boleh. Apalagi mengangkatnya menjadi salah satu yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Kemudian hendaklah kita juga memperhatikan dalam masalah ini bagaimana menyikapi kondisi kaum muslimin sekarang. Janganlah kita mendatangi kuburan-kuburan untuk mengagungkan, untuk meramaikan di sana kuburan orang-orang saleh, kecuali hanya untuk ziarah. Kalau untuk ziarah itu disyariatkan kita berziarah kepada kuburan. Tapi yang dikubur itu membutuhkan kepada orang yang hidup, mendoakan mereka, bukan kita yang meminta kepada mereka. Bukan kita meminta kepada orang-orang yang penghuni kubur. Maka hendaklah kita kaum muslimin benar-benar memperhatikan dalam masalah ini, karena syaitan akan menjerumuskan pertama kali bagaimana seorang muslim itu jatuh kepada kesyirikan. Jika jatuh kepada kesyirikan, meskipun dia salat, dia puasa, dia berhaji, maka akan tertolak amalnya, sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau menyekutukanku, menduakanku dalam ibadah, engkau berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, engkau bernazar kepada Allah, bernazar juga kepada selain Allah, engkau beristighosa kepada Allah, beristighosa juga kepada selain Allah, maka la yahbatanna 'amaluka, maka akan terhapus semua amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kelak engkau menjadi orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Maka jagalah keimanan kita, amal saleh kita, jangan sampai terhapus
jangan sampai hilang disebabkan karena kesyirikan yang kita lakukan, yang kita tidak menyadari bahwa itu perbuatan syirik. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada khutbah yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam suratul Fatihah. Pada ayat yang terakhir Allah berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang telah engkau murkai, al-maghdub. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang telah engkau sesatkan. Kemudian Nabi SAW menafsirkan dua kata ini, al-maghdub dengan ad-dallin, dan ini dinukil dalam kitab Sahih Bukhari pada kitab tafsir, pada tafsir surah Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, al-maghdub adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mengetahui kebenaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Dia tahu agama Islam adalah agama yang paling utama, paling mulia. Tetapi mereka tidak mau mengakuinya, bahkan memusuhi. Maka Allah murkai. Ad-dallin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sesat. Siapa? An-Nasara. Kenapa orang-orang Nasrani sesat? Karena mereka beribadah. Ibadah di dalam agamanya dibangun tanpa ilmu. Kalau orang-orang Yahudi mengerti tentang ilmu tetapi dia tidak melaksanakan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Kalau orang-orang Nasrani dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Sehingga kedua-duanya ini al-ghulu, berlebih-lebihan. Sehingga rusaklah kedua agama. Dan terjadilah pengkultusan kepada orang-orang saleh. Sehingga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan ittakhadha qubur anbiya'ihim, menjadikan kubur-kubur para nabi mereka al-masajid, yaitu dilakukan penyembahan peribadahan di sisinya. Maka Nabi melarang demikian. Kenapa? Karena akan mengantarkan kepada kesyirikan yang pada akhirnya manusia akan meminta-minta kepada penghuni kubur tersebut. Maka Nabi mencegahnya jangan sampai melakukan demikian. Dan ini disabdakan Nabi 5 hari sebelum wafatnya. Yakni Nabi ingin menjelaskan, menegaskan, janganlah engkau menyembahku, jangan engkau berdoa kepadaku setelah aku wafat, tapi amalkanlah, hidupkanlah sunnahku, kerjakanlah perintah-perintahku. Maka perkara berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh ini perkara yang sangat berbahaya. Jika kita menyikapinya dengan salah, maka akan menggelincirkan kita, sehingga akan memasukkan kita kepada kesyirikan yang tanpa kita sadari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.